anak, bukan berarti kita akan samakan dengan itu tadi. Kita ambil hikmahnya bahwa itu sebagai sebuah refleksi untuk kita bahwa setiap anak itu memiliki potensi mereka masing-masing. Contoh tadi Bebek tidak ahli dalam berlari kayak gitu, maka jangan kita paksakan anak kita untuk di bidang tersebut. Mereka punya potensi masing-masing, bahkan ketika mereka misalkan nanti juara satu, misalkan umum, karena mungkin kayak di sekolah kita masih ada untuk mengapresiasi jerih payah anak selama 1 tahun, itu kita masih ada juaranya. Belum tentu misalkan anak yang juara satu umum ternyata kita paksakan, kebanyakan mungkin yang rata-rata ya, kalau orang tua di Al-Furqan itu pengen anaknya dokter. Nah, meskipun dia juara satu umum belum tentu dia bakatnya itu di bidang kesehatan. Ada kemarin contoh bakat anak itu ternyata di bagian matematika. Nah, maka dia ambil sains data dan dia memang lebih berkilau di sana. Maka mohon bantuan dan kerjasamanya untuk Bapak dan Ibu semuanya. Mari kita salurkan anak-anak kita sesuai dengan minat dan bakat mereka, karena ketika mereka dipaksakan justru itu akan mengganggu psikis dan keseharian mereka. Itu saja dari kami, semoga ke depan 1 tahun dan bahkan 3 tahun ke depan kita bisa berkolaborasi demi kebaikan anak-anak kita semuanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Melah yang telah menyampaikan program dari Bimbingan Konseling SMA Islam Terpadu Al-Furqan Palembang. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, acara selanjutnya adalah pemaparan dari Asrama Syed Al-Furqan Palembang yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Kepala Asrama yakni Ustadz Alfi Muhammad. Kepada Ustadz Alfi Muhammad kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak dan Ibu ya. Ini terakhir saya ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu, Ustadz Bunda yang kami hormati, izinkan kami Asrama Masjid Al-Furqan memaparkan terkait program dan profil daripada Asrama Masjid Al-Furqan Palembang yang merupakan unit untuk mendukung dan menguatkan kemudian sinergi Pak dengan pihak sekolah ya. Nah, ini adalah fokus asrama. Yang pertama, kita penguatan SDM guru, karena guru yang hebat itu bisa melahirkan anak-anak atau murid-murid yang hebat juga ya. Jadi di asrama kita ini satu kamar itu satu guru. Inilah mungkin yang membedakan dengan pondok atau dengan boarding yang lain. Jadi kita memang di kamar itu yang menjaga, yang membersamai, yang membimbing, yang mendidik itu guru langsung, bukan kakak kelas atau bukan mudabir. Kemudian yang kedua adalah fokus kami bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif untuk anak-anak kita tumbuh. Tapi ini mohon maaf, ini jangan-jangan full day semua ini. Atau ada yang asrama Bapak Ibu? Ada asrama ya? Karena 44 siswa yang di asrama dari 90 Ustaz Jusman. Jadi 90 siswa yang masuk di kelas 10 itu 44-nya adalah siswa yang asrama. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang sebagiannya itu ya. Nah, jadi ini fokus kami bagaimana asrama itu karena rumah kedua Bapak Ibu sekalian ya, rumah kedua, dan kami guru-gurunya adalah mungkin orang tua yang menggantikan atau mewakili orang tua kandung di rumah. Nah, jadi bagaimana setiap siklus kehidupan di asrama dari bangun sampai tidur lagi itu adalah siklus yang memang merupakan pendidikan karakter ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di situ kita akan ada budaya tertib, budaya disiplin, budaya bersih, yang kalau dalam bahasa Arab itu adalah munazzam fi syu'nihi, semua urusannya itu tertib, tertata rapi. Kemudian harisun ala waktiha, jadi disiplin waktu ya. Ini yang kita akan kembangkan. Kenapa? Karena
kedisiplinan itu memang adalah bentuk penghormatan diri kita terhadap masa depan. Jadi kita akan disiplinkan anak-anak kita akan tertibkan dan kondusif, ramah anak ya, nyaman, tidak ada bully dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, fokus asrama adalah kualitas lulusannya. Ya, di sini kami fokus pada 3. Yang pertama tahfiz, yang kedua bahasa Arab. Di full day sudah ada bahasa Inggris Ustaz ya. Jadi di asrama itu ada bahasa Arab, dan yang ketiga adalah ilmu-ilmu keislaman dasar, fikih, akidah, akhlak dan sebagainya. Ini harapannya memang menjadi generasi yang bermutu ya, berkualitas. Kenapa? Karena Islam itu tinggi, agung, dan dia hanya bisa diemban oleh manusia yang sama agungnya dengan Islam itu sendiri, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian yang keempat adalah pelayanan dan fasilitas. Ini memang kalau ditanya, jangan ditanya Bapak Ibu yang asrama, nak betah nggak di asrama? Ya jangan ditanya, karena pasti jawabannya lebih enak di rumah, ya lebih nyaman di rumah. Nah tapi kami berikhtiar bagaimana anak-anak kita itu bisa nyaman. Maka ada kamar mandi di dalam kamar ya, ada AC supaya tetap sejuk. Ada ada kipas angin tambahannya, kemudian ada guru yang membersamai, mengawasi dari jam 4 sore sampai jam 7 pagi, ada dispenser di setiap kamar dan sebagainya. Lanjut Ustaz. Nah ini kami singkat saja, ini program kesiswaan, ada harian. Ini yang penting yang harian Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena program harian ini kesuksesan besar itu memang dibangun di atas hal-hal kecil yang dilakukan dengan konsisten, ya hal-hal kecil yang dilakukan secara terus-menerus, istimror, konsisten, berkesinambungan. Maka di sini kita ada ibadah harian. Tadi Ustadz David menjelaskan kebiasaan anak hebat ya, 7 kebiasaan anak hebat, bangun pagi, beribadah. Nah ini sudah kita terapkan di asrama. 3:30 sudah bangun, kemudian sholat subuh, ngaji dan sebagainya. Kemudian ada talaqi tahsin setiap hari, jadi face to face anak bapak ibu, ba'da subuh, ba'da maghrib, ba'da isya, itu 1 halaman, ngaji dibetulkan, makhrajnya, kemudian dengungnya, panjang pendeknya setiap hari, jadi sampai hatam begitu ya. Kemudian ada tahfiz, ada absensi malam, mutabah yaumiyah, ini semacam evaluasi harian, sholatnya bagaimana tadi, ngaji apa tidak dan seterusnya. Kemudian ada al-masurat petang, ada piket kebersihan kamar, ada piket laundry dan seterusnya. Ini bisa Bapak Ibu baca ya. Yang intinya harian inilah yang sangat urgent, yang sangat penting untuk membentuk karakter. Kemudian ada program mingguan, ada diantaranya kerja bakti, muhadharah, kajian ahad sore, ada murajaah pekanan, ada nonton bareng, sholawatan, qiraah mujawad, jogging, ya ada bimbel bahasa. Ini rencana ya, yang bimbel ini masih rencana. Kemudian ada liga futsal, liga basket, razia kamar dan sebagainya. Kemudian bulanan ada, tahunan ada juga ya. Ini tahunan seperti kemarin Bapak Ibu sekalian, yang 1 minggu yang lalu kita Semarak Muharram itu ada diisi dengan lomba-lomba. Kemudian anak-anak yang terbaik tampil di depan ya. Videonya sudah kami share itu bagi wali siswa yang ada di grup asrama ya. Kemudian kurikulum secara umum sebenarnya di asrama itu ada khusus tahfiz. Ini target 5 sampai 30 juz. Kemudian ada khusus bahasa. Ini fokus bahasa, jadi setiap hari berbahasa Arab. Kemudian ada kitab kuning. Nah Bapak Ibu sekalian yang baru berjalan di asrama untuk tingkat SMA itu kami baru bisa di yang kitab kuning ini. Karena yang minat takhusus untuk tahfiz dan takhusus bahasa, siswa-siswanya masih agak rendah yang SMA. Jadi ada 4 kamar takhusus tahfiz itu masih SMP. Yang bahasa itu masih ada 2, itu pun SMP. Nah yang SMA mudah-mudahan tahun ini kalau memang ada anak bapak, anak ibu yang berminat bisa ya nanti disampaikan ke kami. Lanjut.
Ustadz, singkat. Nah, ini jadwal harian asrama. Jadi kita sudah bangun jam 3.30, sudah mandi dan memakai seragam, sholat tahajud, sholat subuh. Kenapa mandi sebelum subuh dan sudah memakai seragam sesudah subuh? Kalau kita mandinya jam 6, ya, maka seragam jam 6 pasti akan telat ke sekolah ya. Nanti Ustadz Jusman marah ya. Nanti ada sanksi ya. Jadi makanya kita bangun pagi dan itu insya Allah mandi pagi sehat Ustadz ya. Mandi subuh sehat ya. Seperti itu. Kemudian pukul 5 kita talaki tahsin dan tahfiz. Jam 6 sampai jam 7 sarapan, piket kamar, merapikan tempat tidur, mengencangkan spray, merapikan barang-barang, lemari dan sebagainya. Ya, jam 7 sampai jam 16 itu di sekolah. Jam 16 sampai jam 18.30 mandi, makan sore, kemudian al-masyurut dan sholat maghrib. Sesudah sholat maghrib tahsin, tahfiz, kemudian sholat isya. Dan setelah sholat isya kita ada kegiatan mapel ya. Kalau yang kitab kuning itu kitab-kitab kuning. Kitabnya diantaranya adalah Taisir dalam bidang akhlak, kemudian Safinah dalam bidang fikih, kemudian Aqidatul Awam dalam bidang akidah, ada tafsir Juz Amma, Jalalain dan sebagainya. Tapi yang tahosus tahfiz tadi dia full Bu. Dia 20 jam maghrib, isya dan subuh itu ngapal semuanya. Makanya targetnya lebih banyak, satu hari satu halaman. Kalau yang bahasa maka dia full bahasa ya. Ada takbirnya, ada tahriri, ada syafawi, ada nahwu shorof dan sebagainya. Nah, ini terakhir agenda asrama di semester 1 2025. Bulan Juli kemarin kita hari pertama masuk HPM, kemudian masa orientasi, kemudian Semarak Muharram sudah kita laksanakan akhir Juli, kemudian apa namanya? Ini jauh ini ya. Nah, ini pemetaan atau observasi kemampuan siswa. Jadi ibadahnya seperti apa, hafalan baca sholatnya seperti apa, kemudian udah bisa ngaji apa belum. Nah, ini kita observasi kemampuannya. Kemudian mulai pembukaan Akademi Tahsin Pak. Akademi Tahsin 1,5 bulan sampai Juli dan Agustus, itu 2 bulan ya. Jadi fokusnya pertama makhraj, kedua dengung, ketiga mat panjang pendek, dan keempat wakaf. Kalau 4 hal ini dikuasai, insya Allah anak bapak ibu semuanya itu bisa menguasai atau bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian i'dad bahasa, ini khusus kelas bahasa dengan pemberian mufradat atau kosakata dalam bahasa Arab. Kemudian agenda Agustus ini, yang pertama akhir Agustus nanti itu ada ujian ujian Akademi Tahsin, nanti diujikan ya, baik teori ataupun prakteknya. Kemudian ada ujian SKIA, standar kompetensi ibadah, bacaan sholat, kemudian zikir sesudah sholat, dan gerakannya seperti apa. Ini akan kita ujikan di bulan Agustus. Kemudian sudah dimulai muhadasah. Muhadasah ini natahawar atau natahadas bilughah arabiyah ya. Biasanya sepekan sekali untuk reguler. Kalau untuk yang khusus bahasa memang kuliah yaum setiap hari. Kemudian ada liga asrama, ini liga futsal dan liga basket ya. Kalau yang asrama setiap untuk akan dibuka mulai Agustus. Kemudian September mulai pembelajaran kitab. Selesai tadi program Akademi Tahsin, jadi sudah mulai belajar reguler. Pembelajaran kitab, kemudian yang lain-lain ya. Kemudian ada parade tasmi, dan yang terakhir itu bedah buku di bulan September agendanya. Kemudian Oktober itu ada festival bahasa Arab. Festival bahasa Arab ini ada takdimul kisah, kemudian ada ceramah bahasa Arab. Kemudian pokoknya semua yang berbahasa Arab akan tampil di panggung di depan. Nanti akan kita latih anak bapak ibu semuanya untuk menjadi semacam parade kemampuan berbahasa Arab. Kemudian ada Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober. Kemudian ada wisuda tahfiz sama seperti SMA. Semua unit dari TK, dari SD, SMP, SMA dan asrama insya Allah terlibat dalam wisuda tahfiz akbar Syed Al-Furqan. Kemudian bulan November kita ada kegiatan pertama pelantikan mudabir. Ini semacam family atau OSIS yang di asrama. Kemudian latihan dasar kepemimpinan yang terpilih ananda kelas yang siswa pengurus family yang asrama. Kemudian ada ujian tasmi.
Nah, ini udah di bulan November, anak Bapak Ibu semua, kita sudah sudah mulai ujian semester untuk asrama ya. Satu ujian tasmi itu yang dihafal kalau yang reguler itu juz 30, kelas 10 Bapak Ibu semuanya ya. Itu nanti akan diujikan tasmi misalkan dari anas sampai anaba, full semuanya di tasmi. Ya, bil goib ya, tasmi bil goib, jadi tidak melihat. Kemudian penilaian akhir semester ini di bulan November. Ya, kenapa di bulan November? Karena Desember itu ujian sekolah. Jadi kami nggak ingin berbenturan antara kegiatan sekolah dengan kegiatan asrama. Seperti itu. Jadi makanya kami didahulukan di bulan November. Kenapa ada ujian-ujian seperti ini? Karena Bapak Ibu semuanya di asrama juga nanti ada rapotnya, Bu. Ya, ada rapot pendidikan, ada rapot tahfiz, kemudian ada rapot akhlak, karakter ya, kemudian ada kurikulum atau mata pelajaran yang diajarkan di asrama. Kemudian di bulan Desember ini pembagian rapot ya, kemudian ada native speaker French, biasanya kami mengundang penutur berbahasa Arab nanti untuk membimbing, melatih, memberi materi untuk anak-anak kita. Kalau di full day ada yang bahasa Inggrisnya. Kemudian satu lagi yang terakhir itu Al-Quran Camp. Ini pilihan, tidak wajib. Jadi program menghafal Al-Quran yang dipadukan dengan petualangan dan tadabbur alam. Ya, ini rencananya di Lembang, Bandung. Tapi ini nggak wajib berbayar ya, bagi siswa yang memang ingin, yang tidak apa-apa ya. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya yang bisa kami sampaikan secara singkat dan secara garis besarnya daripada program-program asrama. Mudah-mudahan kalau anak ibu yang sekarang nangis-nangis itu hanya sebulan 2 bulan aja, Bu. Ya, nanti ke depan lebih betah, lebih nyaman ya, lebih kuat. Kenapa? Karena memang anak kita ini dididik bukan sekedar cerdas dan soleh, tapi tangguh. Bukan nyaman yang kita cari, tapi mental pejuang. Nah, ini mudah-mudahan harapan kita semua memiliki anak-anak yang luar biasa, yang akan menjadi cahaya, yang akan menjadi kebanggaan kita sebagai orang tua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Alfi Muhammad selaku Kepala Asrama Syed Al-Furqon Palembang. Masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kalau masih semangat, kita akan buka sesi tanya jawab. Karena mengingat waktu, kita hanya satu sesi saja yang terdiri dari 3 pertanyaan. Boleh bertanya kepada kepala sekolah, keislaman, kurikulum, BK, asrama, dan kesiswaan. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan dengan mengangkat tangan. Silakan kepada Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali siswa dari Muhammad Gufron Hamidi, kelas 10 Al-Batani. Saya mau menanyakan, Ustadz Gufron dulu kan dari SMP Al-Furqon juga. Waktu kelas 7 dia boarding. Waktu kelas 7 itu kemarin dia dapat di kamar tahfiz. Mungkin sekarang nggak ada lagi ya Ustadz kamar tahfiz ya? Untuk di SMA? Oh sudah ada, soalnya waktu Gufron kelas 7 dia kelas 8 kan nggak ikut boarding lagi, tapi kamar tahfiz kan ditiadakan. Oh kalau sekarang yang SMA ini ada lagi ya Ustadz ya? Oh didata dulu. Nah berarti kalau yang untuk SMA ini, kalau yang mau ikut tahfiz tetap didata kalau terpilih baru bisa ikut lagi gitu Ustadz ya? Oh sama. Oh sekarang? Enggak, kalau sekarang saya nggak asrama lagi, waktu kelas 7 kemarin. Jadi waktu kelas 7 itu ayahnya, memang kenapa di kelas 8 dia nggak ikut boarding lagi, karena kemarin kamar tahfiznya ditiadakan. Kebetulan kan memang masuk kamar tahfiz pun bukan karena kita minta, memang kan terpilih ya kemarin Ustadz ya. Alhamdulillah kemarin di kamar tahfiz lulus 1 juz, cepat sekali memang progresnya. Masya Allah lah pokoknya Ustadz, tapi kalau udah di rumah ya udah wassalam. Memang berat sebenarnya Ustadz ya untuk persoalan menghafal Quran ini. Kemarin malah sampai nangis-nangis.
Memang untuk di kelas 8, untuk di kelas 10 ini kemarin saya udah minta lagi, abang mau nggak boarding? Tapi bunda kalau nggak kamar tahfiz untuk apa? Saya memang kurang infonya juga kemarin Ustadz. Berarti memang ada ya Ustadz ya. Kalau ini Ustadz, kalau misalnya nih kan ini kan untuk saat ini kan si Gufron kan full day. Kalau mau pindah ke boarding masih bisa nggak Ustadz ya? Nggak bisa lagi ya? Oh sudah penuh, baik. Untuk yang hariannya Ustadz, untuk yang hariannya anak-anak yang mau menghafal Quran tetap didata dulu ya Ustadz. Apa kita orang tua yang mendaftarkan? Ya full day. Itu saja pertanyaan dari saya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Apakah langsung dijawab Ustadz Jusman atau ditampung dulu? Tampung. Baik. Kami informasikan kembali kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kami persilakan, masih ada 2 pertanyaan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Saya orang tua dari Filza Firzana. Mau menanyakan terkait tadi apa yang disampaikan oleh Bunda Mela, bahwa anak-anak nanti akan dari awal sudah ditanyakan arahnya mau kemana nanti ketika kuliah gitu. Apakah dari sekolah juga nanti akan dari kelas 10 ini sudah mulai diarahkan nanti ikut lomba-lomba untuk mencari prestasi gitu kan Ustaz, karena kita nggak tahu nanti yang eligible itu siapa saja, siapa tahu anak saya juga bisa masuk eligible. Jadi ya apakah dari sekolah mulai dari kelas 10 ini atau dari kelas berapa yang nanti akan ya didorong atau difasilitasi juga untuk mengikuti lomba-lomba sesuai dengan nanti prestasi yang dibutuhkan sesuai apa arah anak nanti yang akan mengambil jurusan apa. Selain itu juga untuk saya agak lupa apa ya. Oh ya, terkait dengan bimbel tadi, alhamdulillah saya senang sekali bahwa bimbel sekarang sudah kerjasama dengan BTA, karena kemarin kakaknya juga kami leskan selain bimbel dari sekolah, waktu itu belum ada kerjasama dengan BTA, jadi kami leskan juga di BTA. Nah pertanyaan saya, karena ini sudah kerjasama dengan BTA, artinya kan sudah pakai cara atau metode dari BTA, apakah nanti anak kami itu masih perlu lagi nggak ngambil les lagi di luar atau memang sudah cukup dari les yang atau bimbel dari sekolah? Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Masih ada 1 pertanyaan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya ibunya dari Fathia Hazimatunisa kelas 10 Maryam. Ya, izin bertanya. Tadi mungkin melanjutkan gitu ya dari pertanyaan tadi dari bunda-bunda sebelumnya. Yang pertama terkait dengan program tahsin tahfiz gitu ya. Alhamdulillah memang anak kami kebetulan SMP-nya dari pondok pesantren gitu ya, memang pas fokusnya di tahfiz gitu ya. Tadi mungkin salah satu alasan kami gitu ya memilih Al-Furqon gitu ya, karena nanti bisa melanjutkan program tahfiznya. Karena memang pengalaman kalau tidak konsisten gitu ya Ustadz ya, untuk bisa mempertahankan melanjutkan hafalannya khawatir hilang gitu ya. Dan tadi saya sangat senang sekali karena ternyata di Al-Furqon juga fokus untuk memperbaiki. Jadi mungkin terus terang anak kami sepertinya memang kalau untuk tahsinnya memang masih harus diperbaiki gitu ya. Mungkin izin bisa dijelaskan sedikit lebih detail gitu ya untuk program tahfiz sendiri di Al-Furqon seperti apa? Apa memang ada jadwalnya gitu ya, misalnya dalam 1 minggu ada berapa kali pertemuan gitu ya untuk tahfiz? Apakah nanti juga akan dipisahkan, dikelompokkan murid-muridnya gitu ya, siswa-siswanya untuk melihat sudah berapa banyak misalnya gitu ya
hafalannya. Terus juga tadi terkait dengan program Furqoni ya, kalau nggak salah ya. Mungkin nanti kami juga orang tua sedikit mungkin nanti lebih detail ya, seperti apa. Jadi harapannya nanti kalau tadi Ustadz cuma menjelaskan tidak hanya menitipkan gitu ya anak-anak kami di sekolah, mudah-mudahan nanti di rumah juga kami tetap bisa meneruskan gitu ya, menyamakan gitu. Jangan nanti di sekolah misalnya diajarkan seperti ini gitu ya Furqoninya, nanti di rumah mudah-mudahan juga selaras gitu ya, jadi tetap ada keberlanjutannya seperti itu. Kemudian kedua terkait tadi dengan salah satu program Furqon juga Sisber ya, siswa berprestasi. Ya alhamdulillah senang sekali sih anak kami gitu ya, sangat antusias lah gitu ya ketika masuk ke Furqon, walaupun dengan jarak yang cukup jauh dari rumah. Mudah-mudahan ya tetap semangat gitu ya. Nah terkait dengan tadi program tahfiz dan sisbar, apakah nanti misalnya karena terbatas di waktu misalnya gitu ya, dan misalnya juga kemampuan anak, apakah nanti akan terpisah, artinya siswa akan memilih antara program sisbar atau tahfiz gitu ya, ataukah bisa berdampingan gitu ya, jadi si anak bisa tetap ikut program di tahfiz juga, kemudian di sisbarnya juga bisa ikut gitu ya. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan pertanyaan. Baik, kami persilakan kepada pihak sekolah untuk menjawab semua pertanyaan. Kepada Ustadz kami persilakan. Oh, Ustadz Arwan dulu berarti ya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dari orang tua dari Ananda Gupron ya Bu ya. Masya Allah, Ananda Gupron ini dari SMP kemudian melanjutkan ke SMA aja. Di kelas 7 kemarin sempat asrama ya. Kebetulan saat itu wawancaranya sama saya waktu di SMP Bu ya. Alhamdulillah. Jadi saya Ibu 13 tahun di SMP, baru 1 tahun ini saya di SMA, diamanahkan di SMA ya. Alhamdulillah. Jadi yang pertama Ibu perlu kami sampaikan berkenaan dengan tahfidzul Quran. Jadi alhamdulillah. Jadi Ibu perlu kami sampaikan, jadi kami ketika 1 tahun ini menganalisis kemudian juga berkomunikasi sama tim kami bahwasanya untuk tahfidzul Quran di SMA Al Furqon sebelum mereka masuk ke tahfidznya Bu ya, 3 bulan sampai 6 bulan ini perbaikan tahsin Quran terlebih dahulu. Jadi waktunya itu dalam 1 pekan itu ada 5 jam sampai 6 jam untuk kegiatan tahsinul Quran. Jadi lebih baik Ibu memperbaiki bacaan selama 6 bulan ya, kemudian mempersiapkan 3 tahun untuk tahfidzul Quran. Dibandingkan kami harus memaksakan anak-anak, mohon maaf, yang belum bisa membaca Al-Quran, memaksakan dirinya untuk bisa menghafal Al-Quran. Jadi berat memperbaiki sekaligus menguatkan hafalannya. Jadi tahun ini kami menguatkannya dengan tahsinul Quran. Bagaimana mendapatkan hasil dari tahsin Quran itu? Yang pertama adalah pemetaan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama pemetaan yang diambil dari proses ketika mereka ujian masuk ke PBDB di SMA Al Furqon. Maka kami petahkan, ada yang dia rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi, ada yang tahasus. Jadi yang tahasus ada yang 16 juz, ada yang 10 juz, itu sudah menjadi pemetaan kami Bapak Ibu sekalian. Tapi 3 bulan mereka harus persamaan dulu untuk perbaikan tahsinul Qur'annya. Jadi biar seragam Bapak Ibu sekalian. Setelah itu baru kita penguatan. Karena baiknya tahfizul Quran harus didukung dengan tahsinul Quran, perbaikan bacaan. Jadi kami berharap walaupun mereka tidak selesai 3 juz di sini tahfiz Qurannya, tapi di luar mereka sudah bacaannya bagus dan insya Allah akan meneruskan hafalan Qurannya di luar. Itu yang pertama Ibu. Jadi Ibu Gufron, jadi seperti itu. Jadi kami berusaha untuk hafalan anak tetap dikuatkan. Maka kami menguatkannya Ibu dengan tilawah Qurannya mereka. Karena itu wajib setiap anak itu membawa Quran sakunya. Kenapa setiap zuhur mereka harus murojaah, harus membaca Al-Quran tersebut. Supaya apa? Supaya tidak lepas dari hafalan mereka. Itu yang pertama kami lakukan. Jadi Ibu Gufron, seperti itu kami lakukan di SMA itu berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh tim tahfiz Quran kita. Jadi kami bukan sekedar saja Ibu belajar, tapi juga kami study tiru. Tadi alhamdulillah di bulan Januari kemarin kami berangkat ke Lampung untuk bisa membawa tim Al-Quran
untuk studi tiru ke sana. Ada di Imbos, kemudian juga di Darul Fatah. Supaya apa? Supaya diri kita menguatkan potensi-potensi guru untuk bisa menyalurkannya kepada peserta didik kita. Itu yang pertama kami lakukan. Yang kedua, nanti insya Allah ditambahkan oleh Bunda Mela, insya Allah Bapak Ibu sekalian, untuk prestasi anak-anak tadi sudah saya sampaikan, semua anak akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan lomba yang disesuaikan. Tadi yang disesuaikan dengan bakat dan minat anak tersebut. Karena ini hubungannya nanti kalau Ananda punya kesempatan di SNBP itu harus punya dukungannya berupa sertifikat yang diakui dan sesuai dengan fakultas yang akan dia tempatkan. Seperti itu Bu. Jadi memang insya Allah akan ditempatkan. Jadi insya Allah ada timnya, ada Ustadz David, ada Bunda Mela yang kita akan lihat. Kan tidak akan mungkin ikut kedokteran, tapi misalnya dia desain grafis ya Bu ya. Tapi harus didukung misalnya matematika, olimpiade atau LKTI. Seperti itu. Jadi insya Allah kami akan memetakan karena kita punya timnya baik tim layanan konsultasi pendidikan sama juga tim LKTI yang akan mendata siapa saja anak-anak yang belum mengikuti kegiatan lomba. Jadi insya Allah. Jadi Bapak Ibu tenang saja, semua anak baik dari kelas 10 sampai kelas 12 akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan lomba tersebut. Jadi baik olimpiade maupun juga kegiatan yang sifatnya mendukung prestasi anak-anak tersebut. Ya Bu, untuk olimpiade baik yang sifatnya mandiri juga ada yang ditugaskan atau yang direkomendasikan oleh sekolah. Tapi insya Allah itu semuanya akan menjadi bimbingan dari guru-guru kita yang berada di SMA Al Furqan Bu. Kemudian berkenaan dengan bimbingan belajar, alhamdulillah baru tahun kemarin Ibu ya kita mencoba kerjasama dengan BTA 70 karena kita juga menyadari ya kami yakin Bu guru-guru Al Furqan adalah guru yang terbaik ya, tapi kami menyadari kami pasti memiliki kekurangan atau perlu disempurnakan. Jadi kami bekerja sama dengan bimbingan belajar BTA 70. Jadi seluruh pengajarnya itu datang ke sekolah kita untuk bisa memberikan bimbingan belajar. Nah, bagaimana Ustadz? Apakah perlu kami menambah dengan bimbel yang lain? Itu berdasarkan kebutuhan anak ibu saja. Jadi kayaknya kurang Ustadz 1 bimbel, boleh nambah 3 bimbel, silahkan asal mampu anaknya. Bahasa Inggris kurang, silahkan saja. Yang pasti bimbingan belajar BTA 70 yang dilaksanakan sini sama apa yang dilaksanakan di BTA 70 sana. Ya seperti itu. Jadi kalaupun nanti selesai Bu dari misalnya anak-anak SNBT itu ada jalur mandiri. Nah itu diberikan kesempatan kembali kalau mau bimbingan bisa ke BTA 70. Jadi itu. Jadi kami bekerja sama BTA 70-nya di dalam menyukseskan anak-anak lulus di SNBT dan mandiri. Kalau SNBP itu diserahkan kepada sekolah ya Bu ya. Itu berdasarkan prestasi anak-anak juga berdasarkan hasil raport yang didapatkan selama 1 sampai 5 semester seperti itu Ibu. Kemudian untuk tahsin Quran untuk yang Furqani mungkin saya minta tolong Ustadz Arwan karena beliau adalah bagian keislaman yang akan menjelaskan bagaimana prosesnya nanti. Mudah-mudahan nanti kita ada sosialisasi Ibu ya, sosialisasi Furqani kepada orang tua mungkin Ustadz ya, seperti itu. Mungkin kepada Ustadz Arwan mohon dibantu Ustadz bisa menjawab berkenaan dengan Furqani. Baik, para bapak-bapak sekalian, bapak-bapak ibu-ibu ya. Bapak ibu sekalian, Furqani ini dibuat kurang lebih hampir 4 tahun, hampir 5 tahun bahkan Bapak Ibu ya. Itu adalah programnya dari SD. Lalu dibentuklah unit Al-Quran ketika itu. Penyempurnaan. Tahap penyempurnaan adalah tahun ini ketika kami diamanahkan untuk merangkap bagian. Kemarin kami ini cuman bagian BPI saja, Kepala Unit Bina Pribadi Islami saja. Ternyata Ustadz Arwan kayaknya kurang begawi mungkin ya. Maka ditambahlah Al-Quran. Nah, penyempurnaan itu alhamdulillah tahun ini saya gerakan saya targetkan sampai September itu semuanya selesai untuk Al-Quran. Kemarin Bapak Ibu sudah kita adakan pelatihan Furqani untuk guru-guru yang akan mengajarkan tahsin di setiap unit. Furqani dibentuk
untuk supaya kalau dulu Bapak Ibu kita ada turutan Pak ya, ada turutan ya, kita ngaji di dusun ya, di kota juga mungkin ya turutan, ada ikro. Nah ternyata dilihat di situ untuk generasi Z saat ini mungkin kurang tepat ya prediksi kami, analisanya. Maka dibuatlah Purkoni yang berbagai macam penilaiannya dari bermacam aspek ya dilihat. Ada yang dilihat dari metode Umi, ada dilihat dari metode Usmani, Tilawati ya. Nah, maka dirampungkan menjadi satu, Bapak Ibu sekalian. Dengan harapan anak-anak akan bisa menguasai itu semua. Menjadi lebih mudah Bapak Ibu. Nanti akan sekarang ini baru ada 3 jilid. Purkoni 1, Purkoni 2, Purkoni 3. Insya Allah nanti ada jilid sekarang A, nanti akan ada B nanti Bapak Ibu. Semua itu dilakukan supaya anak-anak tuntas dalam tahsinnya. Kita kalau ditanya tadi masuk AJP, ada kita. Bahkan jaringan sekolah Islam terpadu itu mewajibkan 5 JP. Bapak Ibu, ya, 5 JP. Kita bahkan sudah menjalankan lebih dari situ. Karena kenapa? Yang anak tidak tuntas tahsin tadi, di sore hari kita akan kembali ajarkan. Misalnya kita ada 5 guru nih Pak ya, 5 guru tahfiz. Kalau ada 10 maka mereka 3 anak masing-masing. Ada yang 2 anak ya, 2 anak. Maka sore hari anak ini belajar lagi dari jam 4 sampai jam 5. Saking ininya kami pengeluaran lagi untuk guru ini Pak, Bu ya. Kenapa? Kami punya niat andil amal jariahnya ya terhadap anak kita. Istilahnya kayak privat Bapak Ibu. Dengan target sesuai yang dicanangkan oleh kepala sekolah tadi 3 bulan tuntas Bapak Ibu. Supaya dia siap menghafal. Karena syarat menghafal tadi, kalau tahsinnya bagus dia pasti mudah ngapal. Yang bikin sulit kita itu ngapalnya itu bacaannya tidak bagus, belum sempurna, sudah ngapal Bapak Ibu. Jadi dulu saya itu pernah mendengar, kok anak saya itu hafalannya banyak ya di wisuda, tapi kok saya di rumah anak saya nggak bisa ngaji. Waduh, gimana gitu ya? Ngelus dada kayak gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, terus tadi ditanya bagaimana antara sisber dan Al-Quran. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, inilah kelebihan sekolah Islam terpadu Al-Furqan. Maka Al-Furqan itu artinya pembeda Bapak Ibu. Jadi bukan sembarangan membuatnya itu. Memang kita ini menjadi basis pembeda tetapi yang positif Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah tetap berjalan. Yang sisber tadi tetap berjalan. Kurang lebih berapa tahun SMA berdiri? 2012 ya. 2012 sampai saat ini sudah berapa tahun? 8 tahun ya. 8 tahun 9 tahun ya. Itu belum pernah terjadi Bapak Ibu. Keluhan kalau anak itu tidak dapat ini, tidak dapat itu. Karena kenapa? Kita belajar tadi dari sekolah-sekolah. Ada salah satu sekolah dia fokus menghafal Al-Quran, tetapi ketika dia ingin memasukin perguruan tinggi, dia perlu mengulang awal lagi untuk tes tadi itu, tes tadi Bapak Ibu, yang pembelajaran tadi. Karena kenapa tidak dipelajari? Kita tetap pelajari Bapak Ibu. Kelompok-kelompok yang dibuat oleh kurikulum, oleh BK tetap anak-anak pelajari. Jadi tidak akan tertinggalkan. Dengan bukti anak-anak kita bisa lulus jalur mandiri. Kalau jalur SNBP itu kan undangan Bapak Ibu ya, undangan. Tapi kalau SNBT tes, ternyata anak kita bisa, survei membuktikan bisa anak kita. Artinya tidak ada ketinggalan, ya kan? Jadi jangan dikhawatirkan. Karena apa? Kekhawatiran Bapak Ibu sekalian sudah kami pikirkan, gitu kan? Sudah kami sudah kami programkan gitu kan. Karena kita ingin menjadikan anak kita ini bukan hanya sekedar pinter, tapi cerdas dan berakhlakul karimah. Itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dari kami.
Baik, mungkin Bunda Mela menyampaikan berkaitan dengan bimbingan ya Bu ya, bimbingan karir. Apakah dari kelas 10 sudah diterapkan? Silakan kepada Bunda. Terima kasih atas kesempatannya Ustaz Andri terkait dengan prestasi penunjang tadi Maya. Jadi sebenarnya untuk di kelas 10 kan kita sudah ada bimbingan karir, tapi di kelas 10 ini memang semua siswa itu belum dikhususkan ke prodi tertentu untuk prestasinya. Karena di kelas 10 ini adalah masa anak memantapkan bidang dulu. Jadi di kesiswaan pun itu masih pengiriman lombanya berdasarkan minat anak dan seleksi dari guru mata pelajaran. Misalkan tuh anak bakatnya kan ada di kesiswaan itu dalam sisber ada seleksi untuk olimpiade mereka. Jadi dari hasil itulah yang dipetakan oleh guru mapel anak ini bagusnya dikirim di lomba ini. Itu selama kelas 10 kayak gitu. Karena kan proses pembinaan untuk di fase F tadi. Nah, sebenarnya di fase F kelas 11 itu mulailah anak dikhususkan. Misalkan tuh mau ambil kesehatan. Kami selalu biasanya menekankan di kelas untuk anak-anak sesuai dengan mapel penunjang tadi. Memotivasi anak untuk mereka mengikuti lomba sesuai dengan bidang mereka. Tapi kalau untuk di sekolah memang sudah disesuaikan, tapi tidak selalu mereka yang akan dikirim di bidang tertentu. Misalkan tuh sekali sudah dikirim, ternyata hasilnya belum mendapatkan hasil terbaik, maka siswa lain yang akan dikirim misalkan. Atau ada juga kayak contoh sekarang Ananda Keiza itu dia lagi olimpiade kebumian karena seleksi kemarin ketika dia kelas 10 ya. Jadi dia mau ambil kesehatan, tapi saat di kelas 10 kan belum fix dia mau lagi proses pemantapan karir karena dia punya keahlian di bidang kebumian, sedangkan meskipun dia tidak ingin ambil di prodi kebumian, maka dia tetap diikutkan karena salah satunya bisa menjadi pengalaman Ananda juga dan salah satu keuntungan lainnya juga Ananda bisa bertarung di tingkat nasional seperti itu. Karena kalau kayak contoh sekarang Ananda Keiza itu kan OSN ya, bisa melaju di OSN. Jadi meskipun Anandanya itu bukan mau ambil bidang itu, dari sekolah itu tetap akan mengikutkan si Ananda di bidang yang dia punya kemampuan. Tapi untuk bidang prestasi khusus di bidang yang sesuai dengan prodi mereka itu biasanya kami motivasi di Ananda pribadi karena kan kayak contoh ada bimbingan karir tuh biasanya anak-anak di awal masuk setiap tahun kayak sekarang itu kami bawa dulu buku bimbingan karir ini ke kelas karena kalau untuk sendiri-sendiri agak lama pengisian data kami ajak siswa ngisi data dengan mereka membawa fotokopi sertifikat mereka dan raport asli mereka itu ke dalam buku bimbingan karir sehingga nanti ketika bimbingan karirnya kita bisa evaluasi oh ini yang belum ada. Tapi lagi-lagi misalkan contoh mereka mau kesehatan biologi sudah ada tapi misalkan perunggu atau pera. Nah dari pihak sekolah ketika minimal sudah ada 3 dulu untuk penunjang maka itu dicukupkan dulu dan akan digilirkan ke siswa yang lain. Kalau misalkan mau dapat yang lebih, misalkan mau dapat emas atau lebih lagi, itu memang perlu untuk secara mandiri. Karena kan kita siswa ada 200-an ya, jadi perlu digilirkan. Maka untuk prestasi secara mandiri juga itu diperlukan sebagai penunjang. Tapi setidaknya biasanya minimal ada 3 prestasi yang nyambung dengan prodi itu. Tapi kalau untuk banyak, kalau untuk yang terbaik misalkan itu memang butuh untuk dari si anak juga untuk mencari informasi agar bisa dapat misalkan emas semua kayak gitu contohnya. Puncaknya itu biasanya kami memang di kelas 12 Mbak. Jadi di kelas 12 kayak sekarang semua anak itu meskipun sebenarnya sudah di-deadline-kan tapi ternyata lagi-lagi molor bawa sertifikatnya sehingga evaluasi kami pun menjadi semakin singkat waktunya, padahal kemarin contoh sudah disuruh maksimal batas tanggal sekian. Ternyata biasanya sampai Agustus anak ini masih belum mengumpulkan.
Sehingga evaluasi kami untuk sertifikatnya itu baru bisa terlaksana misalkan di bulan September yang udah dekat-dekat dengan masa SNBP. Padahal mereka biasanya misalkan kalau bisa matematika udah dapat perunggu, kalau bisa dapat emas. Nah itu yang perlu kami tingkatkan di kelas 12. Jadi minimal sebenarnya prestasi itu sudah ada untuk pendukung, tapi kalau untuk yang lebih lagi memang prosesnya kami menekankan untuk ngejar itu di kelas 12 seperti itu. Baik, terima kasih. Lanjut kepada Ustadz David terkait sisber Bunda ya. Ya, silakan Ustadz. Baik Bapak Ibu, untuk sisber itu sendiri dibagi beberapa pemetaan tadi. Ada Olimpiade, ada LKTI, ada esai, ada keislaman, ada juga olahraga dan lain sebagainya. Untuk yang di kegiatan di hari Selasa seperti hari ini Bapak Ibu, di awal masuk memang anak-anak sudah kami buat pemetaan mereka sukanya di mana seperti itu untuk lab skillnya. Nah, jadi kalau olimpiade itu dari kurikulumnya sudah memetakan. Jadi kelas ini nanti masuk matematika, masuk fisika, masuk apa. Jadi sudah ada jadwalnya. Jadi tinggal kita lihat seberapa besar anak-anak setelah ada jam olimpiade Bun ya, ada jam olimpiadenya dimasuk ke kelas-kelas terbagi, ada di kelas 10 dan kelas 11 seperti itu. Nah, untuk lab skill itu memang sudah dipetakan di hari Selasa bergantian dengan olimpiade. Nah, terus untuk yang olahraga di ekskul itu juga untuk menunjangnya. Nah, jadi pertemuan pertama dan kedua itu sudah kelihatan di olimpiadenya siapa orangnya. Nah, untuk menyesuaikan dengan di bidangnya nanti, jadi artinya kita tuh memberikan sedia payung sebelum hujan kayak itu. Jadi bisa olimpiade itu secara mandiri seperti itu. Biasa kita langsung share link untuk pendaftaran seperti itu. Nah, jadi disitulah kita lihat bahwa kemampuan anaknya sampai di mana. Nah, jadi untuk sisber itu sendiri ini tadi penjadwalan sudah ada, dan untuk mengikuti lomba disesuaikan dengan lab skillnya apa, ekskul yang diambilnya apa, sehingga kami berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan olimpiadenya dia mau kemana, lab skillnya mau kemana, ekskulnya yang mana. Kalau ada lomba, insya Allah orang-orang yang ngambil itu yang bisa kita ikutkan. Nah, mungkin mengenai tambahan. Nah, tambahan ini jadi kalau kayak LKT itu insya Allah semuanya dapat, Ibu. Kalau LKT itu semua dapat. Bahkan ada yang 2, ada yang double karena sesuai kebutuhan. Karena kita lab skill untuk LKTI itu kan butuh tim ada 3 sampai 5. Jadi kalau misalnya kita gabungkan dengan kelas 11 sampai kelas 12, jadi kita punya pionir 1, dia bisa mengajak untuk teman-teman yang lain seperti itu. Nah, tapi sedangkan untuk lab skill itu memang khusus untuk yang bidangnya masing-masing seperti itu. Jadi olimpiade itu bisa mandiri, lab skill untuk lab skill itu sesuai lab skillnya masing-masing. Untuk ekskul itu sesuai dengan yang diambilnya masing-masing. Sedangkan LKT itu setiap anak punya kesempatan untuk maju seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih kepada Ustadz David Sari SPD yang telah menyampaikan penjelasan terkait sisber. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa nanti tanyakan di luar forum tersebut karena mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 11.25. Baik Ustadz Bunda, wali siswa atau orang tua kelas 10 SMA Islam Terpadu Al-Furqan Palembang. Kegiatan selanjutnya adalah pemilihan kepengurusan PWMG kelas 10 tahun pelajaran 2025-2026 yang akan dipimpin oleh Ustadz David Sari SPD. Kepada Ustadz David Sari SPD kami persilakan. Ya, baik Bapak Ibu, mohon waktunya sebentar. Karena ini memang butuh untuk akreditasi, jadi kami tadi sudah bilang di akhir akan diadakan pemilihan
kepengurusan dari Persatuan Orang Tua Murid dan Guru. Kalau misal di negeri itu kayak komite seperti itu. Tapi komite kalau di sana kan selama berapa tahun. Kalau ke sini memang per angkatan. Jadi kalau tahun kemarin itu orang tua Razen, yang sekarang kelas 12 ini angkatan ini adalah orang tua dari Rajwa. Nah, untuk yang sekarang ini kita akan menentukan Bapak Ibu. Silakan Ustaz. Untuk boleh Bapak Ibu untuk bisa mengajukan diri, boleh untuk menjadi kepengurusan. Jadi di sini tempat kita untuk misalkan saran dan kritik, misalnya seperti untuk kemajuan sekolah seperti itu. Boleh Bapak Ibu bisa untuk bisa menawarkan diri. Kalau kami di kelas, siapa yang bisa nggak mau nunjuk, saya yang nunjuk. Biar cepat kelar. Dari bapak-bapak, bersedia Bapak? Bersedia Bapak? Ada? Bapak Mesya? Bapak dari mana Pak? Orang tua dari? Imtiaz. Oke. Orang tua dari Imtiaz Pak ya? 1. Yang ibu-ibunya kami ambil yang dari yang nanya saja ya. Kayak mamanya Filza 1. Mamanya dari Imah ya. 1 lagi mamanya dari siapa tadi yang bertanya? Furqon, Gufron, oke. Orang tua dari Gufron 1, orang tua dari Imtiaz, orang tua dari Filza, dan juga orang tua dari Imah ya. Oke Ustaz, kita langsung polling aja Bapak Ibu. Nanti dari tim Medsos akan memberikan, wali kelas akan mengirimkan link untuk polling. Jadi kita bisa ambil dari 4 itu.